Pegawai KPK di PHK TWK. Lalu apa tindak lanjutnya saat ini? Kita akan berbincang bersama dengan Komisioner Komnas HAM, ada Pak BK Ulung Hapsara. Selamat malam Pak BK. Selamat malam, Mas. Baik, Pak BK, sudah sampai di mana laporan dari pegawai KPK yang diberhentikan ini? Sudah sampai di mana prosesnya, Pak? Ya, sebenarnya setelah pengaduan dari teman-teman KPK, staf KPK yang tidak memenuhi syarat atau dinyatakan TNS, kami Komnas HAM sudah melakukan serangkaian kegiatan pemantauan dan penyelidikan. Meminta keterangan kepada KPK, meminta keterangan kepada Badan Kepegawaian Negara, kemudian psikologi TNI Angkatan Darat, kemudian juga ada BNPT, ada juga meminta keterangan ahli administrasi negara, hukum tata negara, termasuk juga ahli psikologi, untuk menggali keterangan terkait dengan proses TWK KPK. Setelah itu kemudian kami menganalisa dan menyimpulkan ada 11 pelanggaran HAM dalam proses pelaksanaan TWK KPK tersebut. Gitu. Nah, setelah kemudian kami simpulkan ada 11 pelanggaran, dan sesudahnya kami memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden. Nah, kami juga sudah berkirim surat kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara yang isinya kesimpulan dan rekomendasi plus juga ringkasan eksekutif dari hasil penyelidikan atau pemantauan Komnas HAM terhadap aduan dari wadah pegawai KPK tersebut. Kira-kira prosesnya seperti itu, Mas. Tanggapan Presiden sudah adakah, Pak BK? Sampai saat ini belum ada tanggapan secara resmi. Artinya kami sudah berkirim surat, tetapi kami belum dapat respon secara resmi tertulis begitu dari Presiden. Hanya memang kami mendapat informasi bahwa Presiden sudah mengeluarkan statement yang merespon rekomendasi dan kesimpulan Komnas bahwa jangan semua tidak dilarikan ke Presiden, begitu. Apa-apa tidak dilarikan ke Presiden. Hanya itu saja. Tetapi selebihnya sampai saat ini kami belum dapat respon secara resmi dari Presiden. Baik. Tadi Pak BK juga bilang ada 11 poin yang melanggar HAM dari hasil penyelidikan. Nah, 11 poin ini kira-kira apa saja, Pak? Bisa diceritakan garis besarnya? Ya, secara garis besar dalam proses pelaksanaan TWK KPK ini ada 11 pelanggaran HAM. Yang pertama misalnya hak perempuan, pelanggaran hak perempuan. Yang kedua kemudian pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hak atas rasa aman, terus kemudian hak atas privasi, hak tentang pekerjaan. Kira-kira seperti itu garis besar dari 11 pelanggaran HAM yang disampaikan atau disimpulkan oleh Komnas HAM. Baik. Nah, Pak BK, jika nantinya pertimbangan dari Komnas HAM ini didengarkan oleh Presiden, lalu Presiden ini skenarionya saja, jika akhirnya Presiden menerima itu dan menyatakan agar 51 ini dipekerjakan kembali ke KPK. Di dalam kan tentu sudah ada kubu-kubu yang terjadi. Ini Anda melihatnya ke depan seperti apa sebaiknya agar keduanya ini bisa berjalan normal, tidak ada sikut-sikutan, apalagi dalam hal ini membawa hukum, Pak BK. Saya kira begini, tentu saja Komnas HAM akan berterima kasih kepada Presiden kalau Presiden menjalankan semua rekomendasi Komnas HAM. Itu yang pertama. Ini ada kalonya. Yang kedua tentu saja kami percaya betul terhadap KPK kalau yang 57 ini dipekerjakan kembali menjadi ASN, karena sebenarnya mereka juga bukan ada 2 kubu, 3 kubu, 4 kubu, mereka sudah saling bekerja sama satu sama lain sudah sekian lama. Jadi saya percaya betul tata kelola di KPK tentu saja punya sistem yang baik yang kemudian bisa menggunakan seluruh potensi yang ada, baik dari pegawai KPK yang sudah
dinyatakan lolos ya dan kemudian jadi ASN maupun yang sampai saat ini masih belum dinyatakan lolos karena ada kebijakan tersendiri dari KPK dan itu tentu saja tidak sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM. Saya kira itu, Mas. Baik, nah tapi pegawai KPK yang diberhentikan ini punya waktu sekitar 1 minggu lagi, Pak, karena tanggal 30 rencananya mereka akan diberhentikan. Nah ini apakah dari pihak Komnas HAM sendiri akan mungkin memberikan surat follow up kepada Presiden agar waktu kita tinggal semakin sedikit ini, silakan Presiden memutuskan, seperti itu, Pak? Saya kira Komnas HAM tidak akan berkirim surat kembali, begitu ya, karena Presiden sudah menangkap pesan dan kemudian kesimpulan serta rekomendasi Komnas HAM terkait kasus ini. Sekarang kita tinggal menunggu bagaimana respon resmi Presiden terhadap temuan, kesimpulan, dan rekomendasi Komnas. Jadi saya kira tidak memerlukan kembali surat kepada Presiden, berkirim surat kembali kepada Presiden, karena saya yakin betul persoalan korupsi ini menjadi salah satu prioritas dari Presiden, begitu juga bagaimana kemudian nasib dari 57 pegawai yang selama ini dedikasinya terhadap pemberantasan korupsi sangat tinggi, dan sekarang kita tinggal menunggu Presiden saja kebijakannya. Begitu, Mas. Kalau untuk temuan dan juga kesimpulan ini, apakah sudah diberitahukan juga kepada pimpinan KPK dan apa tanggapan mereka, Pak? Ya, kita sampai saat ini menunggu dari Presiden terlebih dahulu, karena secara khusus rekomendasi kami ditujukan kepada Presiden sebagai pembina kepegawaian tertinggi ASN di negara ini. Itu yang pertama. Jadi kami masih menunggu terlebih dahulu dari Presiden bagaimana respon resminya. Karena kan ada 5 rekomendasi Komnas HAM kepada Presiden. Hanya sampai saat ini responnya baru sekali, yaitu jangan semuanya dilarikan ke Presiden. Padahal ada 5 yang misalnya memulihkan nama baik, terus kemudian ada juga pembinaan terhadap pimpinan lembaga, memperbaiki atau memperkuat wawasan kebangsaan dalam proses TWK lainnya, kemudian juga memulihkan status pegawai KPK. Nah ini kan jawaban Presiden terhadap rekomendasi Komnas ini kan baru 1, belum menjawab semuanya. Saya kira kami menunggu detail respon Presiden atas rekomendasi yang sudah disampaikan oleh Komnas HAM. Tapi kalau untuk diskusi terbuka maupun tertutup, apakah sudah ada dilakukan dari Komnas HAM dan juga pihak KPK untuk membahas hal ini? Belum. Belum ada ya, Pak? Belum ada. Nah, nanti ke depannya, setelah tanggal 30 September, 57 pegawai KPK ini diberhentikan, apakah Komnas HAM masih akan terus melanjutkan rekomendasi atau juga mungkin mengingatkan Presiden untuk mengambil keputusan, atau seperti apa, Pak BK? Ya, setelah ini kemudian kami akan memantau tentu saja bagaimana kepatuhan negara terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. Karena seperti tadi saya kira kita semua sudah tahu Komnas HAM adalah lembaga negara, nah yang juga dibentuk oleh undang-undang. Jadi kita tinggal menunggu nanti memantau bagaimana kepatuhan negara atau Presiden terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Komnas HAM. Seperti itu, Mas. Baik, Pak, di mata hukum jika terkait dengan pemberhentian pegawai KPK ini ada maladministrasi terhadap pelaksanaan TWK, apa nanti sanksinya kepada lembaga maupun kepada orang yang mengadakan TWK ini? Kalau administrasi, saya kira itu menjadi ranahnya Ombudsman begitu ya. Saya kira Komnas hanya memastikan bahwa seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas dijalankan oleh Presiden dan juga jajarannya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana komando dari Presiden terlebih dahulu terhadap apa-apa yang sudah dihasilkan oleh Komnas. Baik, terima kasih Pak BK Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Kita nantikan seperti apa tanggapan dari Presiden terhadap hal ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih, Mas. Selamat malam, salam sehat.
Selamat malam, salam sehat. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan perbincangan bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Pak Robert Naendi Jaweng. Tetaplah bersama kami.